Oh iya, salah satu teman saya juga kebetulan katanya nggak cocok Lim dengan menggunakan marksman emblem fighter. Ya mungkin belum ini ya, dia lebih suka nge-damage soalnya. Iya. Jadi memang pas dia pakai emblem fighter dia ngerasa movementnya minim. Oke, cuman emang dua tipe sih. Kalau misalkan fighter ya udah jelas lah, dia pasti banyak jenisnya. Dari menurutku dari pendek gak ada, Iya. terus dari lari gak ada. Damage-nya kurang. Nah, tapi kalau misalkan plusnya landingnya kuat banget bahkan. Itu dia. Dia makanya dia nggak suka landing, dia sukanya team fight Lim. Gold lane. Jadi iya, Team Goldland. fight? Goldland tuh sukanya team fight. Ada saran untuk teman saya mungkin pakai fighter. Nah, dia nggak suka pakai fighter masalahnya. Hero-nya. Bukan, emblemnya. Jangan pakai hero-nya fighter aja udah. Hero fighter. Biar perang. Wah, kalau itu emang dia cocok banget sih di XP land damage. Tapi saya mengadu kayak agak kurang cocok untuk main ke arah fighter emblem untuk di marksman. Oke. Di Kari. Plus minus. Iya, karena gini, tipikal saya tuh tipikal marksman bundle. Ya kan, memang untuk ngomongin ke arah laning akan lebih sustain. Tapi kalau di fight itu saya ngerasa gak ke deliver aja damage-nya. Oke. Tapi kita lihat ada dua delivered damage yang begitu masif, Kimi dan juga Granger. Itu dengan adanya lapu-lapu. Gimana buat sekarang draftnya menurut kalian? Gue pindah ke zone sih sekarang. Wah, Busquets. Tetap Busquets. Oke, kalau begitu kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan 1 poin dari Best of One series kali ini. Busquets versus Team Zone yang kalah akan berada di decider match dan makin mendekati diri ke airport. Ini dia match pertama dari Swiss Stage hari yang kedua. Let's go. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan game yang menentukan siapa yang menuju ke arah decider match. Tapi ingat, decider lose match. Tanpa berlama-lama, kita bakal menuju ke arah Land of Dawn. So M7, mana tepuk tangannya? Semangat siang, bukan semangat pagi lagi, tapi untuk di bagian Mobile Legends ini waktu Indonesia Mobile Legends bagian pagi. Kita akan menuju ke dalam Land of Dawn sama dengan Lim Kocul kali ini. Tapi posisi dari Kay yang kita bakal lihat menjadi sebuah pointer yang sangat penting di Lim dia. Pasti, tapi masalahnya juga kan dua farmer ya. Jisansin, terus dari Kari, dia dua-duanya butuh item, seenggaknya 3 item awal. Apapun lah, kalau item Kari udah pasti Trinity. Tapi kalau Jisansin ada yang kadang pakai War X, ada yang pakai Endless, ada juga bahkan yang langsung Hunter, Blade of Despair, kalau Tajir. Tapi rivernya ini loh. Kenapa gue tadi pindah ke Team Zone? Karena rivernya harusnya kuat. Yes, kita tahu lihat di depan sana The Power of Retribution mendapatkan sama Kazue. Tapi problem yang dimiliki dari Team Zone adalah jangan sampai mereka ini terpancing dengan damage early mereka yang sangat kuat. Karena kalau ngomongin karena ngomong Kazue, dia itu adalah salah satu jungler yang cukup responsif untuk membantu mid lane nih. Iya. Tipikalnya kalau misalkan midnya nggak menang, dia akan bantu. Iya, Simpelnya gitu. dia akan langsung respon dengan sangat cepat. Dan ini yang akan sangat dikhawatirkan. Posisinya untung dia menggunakan Lancelot, farmingnya agak cukup lama dan mobility-nya tidak sekuat ketika Kazue menggunakan Hayabusa. Oke, tapi kita lihat dari sisi emblem, fighter emblem pasti dari Kari ya. Sebenarnya Granger juga ada beberapa yang pakai fighter. Cuma ya tadi karena plus minus kan dan balik ke playstyle menurut gua. Sementara dari Kari Festival of Blood juga di talent keduanya. Jadi ini bener-bener sustain banget landingnya. Dia punya defense, dia punya spell farm juga. Belum lagi dengan adanya Quantum. Baru saja disampaikan semua yang sudah saya bilang, Lim. Kazue salah satu jungler yang sangat aktif responsif terhadap mid lane. Dan itu pun langsung saja terjadi. First blood di tangan para pasukan dari tim Busquets. Dan kita tahu padahal tim Zone mereka punya power of poking di early-nya, Lim. Dan bahkan kita melihat posisinya menuju ke arah Turtle. David ke arah dalam, lapu-lapu nggak bisa melakukan counter. Karena Yuzong menuju ke arah backline. Target utama mereka menuju ke arah Saura. Zone hingga terjadi. Dan langsung mendapatkan 2 poin kill instant plus Turtle. Bahkan Bankai untuk jalan pulang dia hanya memiliki flicker. Tapi Bankai mencoba untuk menukarnya dengan point kill. Tidak jalan untuk pulang Bankai. One last hit. Ditutup pertikaian kali ini. Rotasi yang sangat baik dari Ki. Mencoba untuk memaksa membantu para pasukan dari tim Busquets Esports dan bahkan tim Zone. Membuat jadi setara seluruh kerugian yang mereka miliki. Tapi di total sebenarnya kerugiannya masih tetap ada di Team Zone. Karena ya tadi Jisansin, sesusah itu ya Jisansin untuk lawan Yuzong. Apalagi di awal belum ada kultur reduction yang nutup. Jadi sekali Trestless kebuka, aksi dia nggak akan peduli apapun. Dia tabrak apapun itu demi dapetin kill. Kari Jisansin. Wah, tapi gue suka banget rotasi yang dilakukan sama Kay. Itu bener-bener satu keputusan yang cukup sulit. Pertama, dia bukan tipikal hero clear. Rotasi juga akan cukup terlambat. Dan Kenny! Flicker for defensive. Akhirnya dikeluarkan oleh seorang Kenny. Mau tidak mau untuk bisa menyelamatkan dirinya. Membuat para pasukan dari tim Busquets hampir saja mendapatkan poin lebih. Kalau jujur, rotasi yang dilakukan Kay tadi menuju ke arah top
top lane nih, itu satu-satunya yang membuat kerugian ini hanya di 1.500. Kalau tadi nggak datang Kay, mungkin lebih dari 1.600 dan mungkin 2.000 gold something. Ya setuju sih. Kalau memang tadi nggak ada kompensasi apapun ya, Nggak ada. pasti dari level juga jauh. Untungnya Kari dapat makan dan sekarang War X sudah jadi nih. Kazu, yang seperti gue bilang tadi kan, kalau misalkan sampai Kazunya ini jadi duluan, dia bakal bisa nge-cover semua laning yang yang ngebutuhin dia. Kayak di Oke, kita skip dulu di XP lane karena menurut gue XP lane juga bakal farming dulu sampai objektifnya muncul. Oke, tapi masuk ke dalam terlalu sakit. Avatar Guardian tidak sempat membuat dirinya selamat. Langsung ada berefek dari belakang menuju ke Kimi. Antaman benda tumpul menuju ke dari seorang Yusong. Wakar kali ini seorang diri depan sana tidak bisa dapatkan dengan Petrify yang sangat tidak baik kali ini. Sorry to say, Exi Petrify Gaming yang menurut aku sangat tidak baik. Kenapa? Karena dia gunakan Petrify plus ada Black Dragon From di saat Turtle dan tidak mendapatkan korban sama sekali. Jadi jujur itu sangat fatal. Yep. Harusnya tadi memang kalau Yuzong untuk ngejar Samsin itu harus tempel dan harus satu hit. Pancing Trestless-nya keluar. Karena sebelum Trestless keluar, ya lompatan Yuzong walaupun ada Petri itu bakal susah kena. Kayak tadi. Iya, kayak tadi contohnya. Dan ini malah rugi nih. Karena semua keuntungan yang diambil Busquets hilang sekali teamfight. Ya, sia-sia semuanya. Sia-sia, kenapa sia-sia? Karena lihat apa yang dilakukan semua. Vector juga kayaknya mulai harus sadar kalau pasukan dari Busquets ini nggak bisa nge-follow up dengan cepat gitu loh. Dan lihat di depan sana, Vector akan menjadi korban jiwa dengan seluruh damage yang diberikan. Pasti instant kill. Vector kayaknya udah mulai harus worry sih dengan apa yang dilakukan. Dan Kay, ini bukan tipikal marksman yang bisa di instant kill dengan fighter emblemnya, Lim. Ya, Kari bakal keras banget ya. Bahkan tadi di rotasi pertamanya Kay, ketika dia udah dapetin satu kill, habis itu dari Kazunya maju ke Kay depan-depanan banget, dia nggak kabur. Di lawan balik dia tahu nih ada spell farm, ada defense juga. Makanya Kari menurut gue sekarang masuk banget ke dalam meta. Kari Cloud, pokoknya hero-hero Trinity yang pakai basic common kalau ganti dengan fighter itu gue support banget. Kalau kalian sadar, bang, ini baru sekarang ya meta dengan Kari Factor. Kalau kalian sadar dulu zamannya Kari Tank. Iya, tapi menurut gue nggak bisa sekarang, udah nggak bisa. Nggak kalau bisa. misalkan gitu. Damage-nya kurang banget soalnya. Tapi ini versi lebih lightnya lah. Kalau dulu kan full tank. Kalau Full sekarang cooldown juga dulu. Iya, kalau sekarang tuh lebih lightnya. Tapi ya bisa dibilang Kari yang menjadi salah satu hero yang sangat kuat untuk durability di arah laning. Ya. Apalagi lawannya Granger ya. Yang tidak pakai Trinity. Itu dia. Hampir saja tercuri tadi ya. Dari panah Samsin ya. Tapi sekarang temponya dipegang oleh tim Zone. Rivernya dikuasai mereka walaupun ada trap di bagian bawah. Ini kompensasi terbaik yang bisa diterima oleh Busquets. Oke, kali ini kalau dengan tim fight Turtle di arah bottom lane, perbandingan point kill sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena RX dia butuh menyalakan power dari Sky Piscer yang sudah dia miliki. Mungkin kalau dengan Sky Piscer yang melimpah di game fight kali ini ada 3 Sky Piscer dia bisa dapatkan. Ini udah cukup bisa membuat mereka balik kembali. Apakah Retribution Sound Point menuju ke arah belakang. Tapi lihat dengan adanya Hatama bertubuh menuju ke Parca bersama dengan Petrify. Pasif yang nyala belum bisa mendapatkan point kill. Tapi nampaknya Avatar Guardian for nothing. Memutar masuk dari tim Zone, mereka berhasil mendapatkan point kill yang kedua terhadap Waktar. Point kill yang kedua dengan kehilangan mereka menuju ke arah Turtle. But it's okay, no problem. Karena Exi salah satu EXP laner yang benar-benar gak punya nafas untuk game kali ini. Padahal Exi adalah EXP yang sempat dibicarakan di belakang layar oleh para caster. Ini lebih ke memang power pick juga sih dari Exi. Yuzong di Wildcard kan laku banget dan ini kan tim dari Wildcard ya, makanya mereka kuat banget. Apalagi Samsin itu biasanya memang dilawan dengan Yuzong. Jadi ketika udah ada Yuzong pick, Samsin biasanya nggak jadi. Tapi sekarang beda nih. Zaura memang dari Samsin yang sempat diperbincangkan juga dengan refleks yang sangat-sangat ekstrim. Tapi kita bahas sedikit nih dari replaynya. Turtle yang memang ditukar, seperti ini memang objektif dari teman-teman Zone ini bukan ke turtle-nya sih. Tujuan mereka tuh bukan last hit atau fight turtle-nya. Mereka ambil kompensasi dari kill-nya dan mereka dapetin itu. Dan gak ada yang bisa didapetin sama Granger-nya. Gold-nya malah lebih untung kan daripada dapetin turtle. Dan penguasaan map-nya sih menurut gue itu yang jadi pengaruh. Kalau sepeda STX terlihat di depan sana langsung instant kill mundur ke arah belakang di cover dengan sangat baik oleh seorang bangkai. Zaura kali ini benar-benar depending on Kenny untuk sementara waktu. Kenapa Profesor? Kalau aku pribadi sih malah ngerasa kayak emang Bankainya bisa nutupin 2 sekaligus gak sih? Granger ininya bakal bener-bener ke zone out banget sama lampu-lampu. Jadi
Jadi walaupun Yuzongnya di sini bisa ngezoning Varsha-nya Kenny atau bahkan mungkin Kari, tapi Karinya nanti di late game akan bisa memberikan damage yang begitu masif ke Yuzongnya. Jadi Yuzongnya nggak bakal sempat untuk sampai ke Kari, dia bakal tumbang duluan. Dan gua nggak tahu kenapa ya dengan glowingnya kena nerf sekarang. Kari first item glowing itu damage-nya minim banget. Jadi kayak nggak kerasa. Bahkan kayak ya nggak bisa jadi striker, dia cuma jadi durability gitu kan. Mending pakai durability hero sekalian. Tapi problematika yang sangat dimiliki oleh Busquets adalah Kari bisa sangat cepat mendapatkan ward. Dan team fight kali ini harus sudah dipegang. Show di arah top lane terhadap seorang Granger menandakan informasi Granger akan sedikit terlambat untuk melakukan cover. Dan yang kita bisa lihat, Tim Zone punya vision yang bakal lebih luas dengan Mountain Shocker. Ini damage sih Kazunya. Kazunya damage kita lihat udah 2 item damage menunjukkan Hunter Strike. Dan melihat posisi dari Tim Zone yang punya 2000 gold difference. Dan juga Mountain Shocker, kalau gue bisa bilang kenapa, ini Mountain Shocker utility yang sangat penting untuk saat ini. Melihat Tim Zone, dia sukanya tim fight orang ketimbang netral objektifnya. Iya. Jadi walaupun udah kena nerf ya, jadi kayak sebentar banget untuk visionnya, tapi nggak masalah sih selama mereka bisa ngedeteksi di mana. Dan sekarang Webster juga udah harus hati-hati. Ada Kay, ada Zaura, 2 hero yang sangat-sangat bisa untuk instant shooter. Watcher Tangkap langsung ke depan sana, langsung di cover dengan Gila. pakai lihat 2 orang ditutup dengan Nepra Factor. Pedestriannya free hit ke belakang Nexi yang ketumbang dengan saat instant Mirwal Relax. Dia bisa ngedeliver damage dan Kazue ditutup jalannya dengan 1 buah akan terhadap double kill. Looking for wipe out. Ini bencana untuk memasukkan dari tim Busquets. Mereka kehilangan momentum mereka. Mereka kehilangan 4 member. Dan bahkan lot terbuka dengan sangat bebas. Wow, keuntungan lagi-lagi untuk tim Zone. Sekarang naik ke 4000 nih gold yang mereka menangkan. Bahkan Vintage Strike sakit banget. 1 kali tetes saja tadi. Itulah dampak dari Lightning Transient yang udah kena buff juga sekarang. Dengan petir yang lebih sakit. Jadi makanya bisa jadi core item juga untuk Varsha. Dan Lord free. Dan Sekarang- ingat, best of one. Best of one ini penting banget. Tim Zone ini seperti tim yang berbeda loh. Karena kita tahu game pertamanya dari Tim Zone itu biasanya kena one sided game sama lawannya. Tapi ini beda, mereka sadar oke ini best of one, kita udah nggak boleh lagi lengah. Dan inilah yang terjadi kalau Tim Zone nggak lengah. Based on perform mereka bahkan bisa dibilang Busquets lebih memiliki pamor yang sangat baik untuk di performa terakhir mereka. Even itu melawan Onyx, even itu melawan mereka Virtus Pro. Concho Gaming. Iya, jadi bisa dibilang luar biasa para pasukan dari tim Busquets ini di performa terakhir mereka, Profesor. Tapi dengan data terakhir histori mereka lawan Tim Zone, mereka tidak bisa bohong. Mereka memiliki data yang kalah di atas Tim Zone. Walaupun para pasukan dari Tim Zone kali ini mendapatkan kualitas permainan yang sangat luar biasa di early game. Yuzongnya sedikit terlalu terburu-buru di depan Sarapan kayak bisa melakukan zoning out dan bahkan para pasukan dari Tim Zone mereka nggak depending on Lord. Kenapa? Karena itu hanya appetizer. Main course-nya di Super Minion saat ini, Lim. Ya, Lihat, mereka sadar kalau ini Lord pertama juga masih tipis dan itu dia main course-nya. Mereka akan coba menunjukkan permainan mereka setelah Super Minion langsung ada Prefect untuk ke belakang, tidak ada lagi Yuzong. Mereka keluar ke bersama dengan Nexus harus dikeluarkan. Kapsul Karmel ditutup dengan hit, but they're looking for wipeout. Ini bencana. Busquets menuju decider match. Tapi ingat decider match untuk lose game best of one series. Tim Zone take the series. Yap, tampil dengan berbeda. Tim Zone membutuhkan kalau best of one series itu bukan kutukan bagi mereka. Mereka bisa untuk antisipasi itu semua. Gak perlu untuk nge-download dulu sekarang.